Mau sharing disclaimer, ini kejadian gue daftar udah lama ya. Berawal dari gue di SMS in dan diteleponin terus sama aplikasi Rupiah Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan setiap hari. Makin semangat lagi, makin tumbuh wawasan, dan makin kuat mental. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang OJK panggil pinjol-pinjol yang transfer dana secara mendadak. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya awali berita dari daerah Batam, daerah saya, yang mana manajer dari Pegadaian Syariah di salah satu kota di Batam ternyata menggunakan data orang lain sebanyak 77 kali dengan total kerugian negara sebesar 3,9 miliar untuk judi online. Ini dia informasi teman-teman ya, manajer PT Pegadaian Syariah ditangkap gunakan data orang lain 77 kali, negara rugi 3,9 miliar untuk judi online. Nah, disebutkan lagi di sini dari hasil penyelidikan menunjukkan R sebagai manajer non gadai PT Pegadaian Cabang Syariah, Karina diduga melakukan 77 transaksi kredit mikro fiktif selama 2023 sampai 2024 dengan total kerugian 3,9 miliar. Pelaku menggunakan data pribadi orang terdekat seperti keluarga dan teman serta data nasabah yang sebelumnya ditolak. Pelaku kemudian mengajukan kembali pinjaman tanpa sepengetahuan nasabah. Modus operandi R adalah proses dan mencairkan dana sendiri menggunakan dokumen orang lain. Nih, pelajaran buat teman-teman ya. Kalau seandainya kalian mengajukan pinjaman di Pegadaian terus ditolak, hati-hati. Mau namanya syariah, tidak syariah, konvensional, tetap sekarang semuanya modusnya dimulai dari oknum-oknum yang terjerat oleh pinjol gara-gara kebanyakan main judol. Nah, ini yakin sekali arahnya pasti kemari. Jadi perlu perhatikan, kalau tidak pernah mengajukan pinjaman terus kalian merasa diteror, bisa kemungkinan itu adalah data kalian digunakan oleh orang lain. Luar biasa sekali teman-teman informasinya ya. Berarti mulai dari sektor apapun data kita sudah tidak lagi aman. Pertama, kemarin situs Peduli Lindungi, mudah-mudahan kalian sudah pada nonton ya. Data kita sudah entah kemana-mana, terus masuk lagi di situsnya itu judi online. Kemudian lagi kasus Indofarma, yang mana perusahaan sebesar Indofarma mengalami pilot dan membayar hutang-hutang perusahaannya dengan menggunakan data dari para karyawannya untuk melakukan pinjol demi menutupi hutang-hutang mereka. Dan sekarang negara harus membayar semuanya hanya untuk memperbaiki sistem keuangan mereka. Nah, berarti dari sektor manapun, dari atas, tengah, sampai ke bawah, semua orang sudah menggunakan pinjol. Dan lebih-lebihnya lagi perusahaan sebesar Indofarma dan perusahaan negara Pegadaian Syariah sudah ikut-ikutan pinjol dan juga judol. Jadi mudah-mudahan OJK jangan terus mengkambing hitamkan masyarakat menengah ke bawah, yang mana mereka harus tergiur terus dengan pinjol. Tetapi lihatlah yang di atas, mungkin di atas lebih banyak lagi tapi belum terbongkar. Untuk itu jangan pernah takut kalau seandainya ada tagihan mendadak yang datang ke tempat kalian, ada DC yang datang ke tempat kalian. Ingat saja, selalu minta statement account ataupun surat tagihan apakah benar itu hutang kita atau tidak. Gitu teman-teman ya, karena sekarang sudah tidak aman lagi. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi sebelumnya saya pernah angkat berita tentang beberapa orang yang informasinya langsung ditransfer uang padahal tidak pernah melakukan pinjaman. Nah, kalau kalian ikuti vlog saya sebelumnya, ada beberapa pinjol-pinjol yang langsung saja main transfer, bahkan belum ada pernah melakukan pinjaman bisa sampai ditransfer 2 kali. Dan bahkan ada yang baru ngeklik saja sudah langsung ditransfer. Nah, ini sifatnya seperti ilegal, tetapi yang menjalankan ini adalah pinjol legal. Dan baru-baru ini salah satu pinjolnya sudah dipanggil OJK dan ditanyakan bagaimana verifikasi kalian. Dan saya yakin menyusul beberapa pinjol-pinjol yang mana mereka juga mentransferkan uang padahal tidak pernah minjam. Nah, bermula dari postingan seorang teman di aplikasi X yang curhat karena datanya kena scammer. Nah, kita baca dulu ya.
Mau sharing disclaimer, ini kejadian gue daftar udah lama ya. Berawal dari gue di SMS in dan diteleponin terus sama aplikasi Rupiah Cepat. Nggak tahu juga tuh aplikasi dapat nomor gue dari mana. Tapi emang sebelumnya gue diteror sama Rupiah Cepat buat download. Gue udah di direct di CP, Paylater sama di Kredivo. Lanjut ya, setiap buka aplikasi YouTube, TikTok selalu ada iklannya aplikasi ini dengan embel-embel dengan nomor HP aja kan udah bisa dapat limit loh. Cukup memancing orang yang kepoan kayak we buat download tuh aplikasi. Emang agak bodoh, ternyata bener dapat limit tuh. Terus we hapus aplikasinya. Tanpa pengajuan tiba-tiba kok OTP dikirim lewat WhatsApp dan chat notifikasi pencarian dana 3 juta dari Rupiah Cepat. Dan saya 100% tidak pernah isi data, tidak pernah klik link aneh, tidak pernah download aplikasi ilegal. Nah, dia baru aja download aplikasi Rupiah Cepat yang memang resmi dari Rupiah Cepatnya, langsung ditransfer padahal belum isi data. Nah, ini kejadian 11 Mei. Ternyata kejadian ini terulang lagi di tanggal 17 Mei baru-baru ini. Dan ada orang yang memposting seperti ini: gue baru ngeanjir, gue kena scam. Gue cek SMS tiba-tiba ada tulisan kayak gini: orang gak bertanggung jawab pakai data gue di aplikasi ini untuk minjem dengan niat mereka gue bakal kirim balik uang ini ke mereka. Gue gak kirim ke penipu uangnya, tapi gue keep sampai hari ini. Nah, ini ya ada kiriman dari Rupiah Cepatnya. Nah, kejadian di tanggal 17 Mei ini ada orang yang dia ditelepon berbolak-balik dari marketingnya Rupiah Cepat. Akhirnya dia tidak ada pengajuan apapun, tiba-tiba masuk ke dalam rekeningnya uang yang tidak pernah dia pinjamkan. Karena dia merasa ini adalah scammer, dia coba untuk menghubungi pihak dari Rupiah Cepat untuk mengembalikan uangnya. Dia udah datang ke kantornya sambil nangis-nangis, tetapi yang terjadi adalah dia wajib membayar cicilan dari pinjaman yang tidak dia pinjam. Nah, yang bikin parahnya lagi, pihak marketing dari Rupiah Cepat ini tidak mau tahu menau. Dan yang paling dikesalkan adalah yang menelpon ini adalah pihak telemarketingnya ataupun orang-orang yang selalu menawarkan pinjaman kepada orang yang sudah lunas. Dan ternyata yang mengajukan pinjaman dan mencairkan pinjaman itu adalah mereka sendiri, dan berharap orang yang ditipu tersebut tidak ngeh dan mau mentransfer uangnya kepada si telemarketing ini. Nah, banyak yang menyayangkan Rupiah Cepat ini adalah pinjol legal. Kenapa kelakuannya sama persis seperti pinjol ilegal? Dan karena ribut beberapa hari tentang Rupiah Cepat yang scam data semua orang dan melakukan pencairan tanpa ada konfirmasi dan klik peminjaman, ini akhirnya meledak dan sampailah ke OJK. Dan kemarin OJK sudah memanggil Rupiah Cepat untuk mempertanyakan hal yang sedang viral ini. Nah, per tanggal 21 kemarin OJK panggil pinjol Rupiah Cepat buntut viral kasus transfer dana secara tiba-tiba. Tapi yang bikin kesel dari berita ini adalah ternyata OJK hanya meminta kepada Rupiah Cepat untuk melakukan investigasi lanjutan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi dan melaporkan hasilnya ke OJK, kemudian memberikan respon dan tanggapan kepada konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hanya seperti itu. Dan bagaimana dengan uang-uang yang sudah ditransferkan kepada orang-orang yang tidak melakukan pinjaman, dan bagaimana dengan data diselik OJK? Kan itu yang jadi pertanyaan kan. Jangan ujung-ujungnya nanti orang-orang yang tidak melakukan pinjaman ini harus membayarkan hutang yang tidak pernah mereka pinjamkan ya. Sementara untuk mengembalikan pinjaman selalu ditolak oleh Rupiah Cepat dengan alasan sistem sudah mencatat bahwa kalian sudah melakukan pinjaman. Nah, ini kan nggak adil ya. Semoga tidak hanya seperti ini saja kasusnya. Semoga OJK lebih dalam lagi menyelidiki ada apa dan benar-benar melihat apakah benar DC-DC yang bekerja itu sudah sesuai dan sudah di-training sesuai dengan ketentuan OJK. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi semua ini akibat dari pengaduan kalian di media konsumen. Ingat, sepertinya memang harus viral dulu, harus memang naik dulu ke permukaan informasinya, apalagi terkait dengan pinjol legal yang mana kita tidak pernah mengajukan, tidak pernah isi ini itu, sudah langsung disetujui pinjaman kita padahal kita
kita tidak ingin minjam. Dan terlebih lagi mengerikan pada saat kita mau mengembalikan, banyak oknum yang memanfaatkannya. Jadi apapun itu, ayo jadi anggota media konsumen. Buat teman-teman semua yang punya kendala penipuan, yang buat punya kendala kalian dipakai datanya, yang buat kendala lagi kalian tidak pernah melakukan pinjaman tetapi langsung ditransfer, up terus beritanya baik itu di media konsumen ataupun di aplikasi X. Buat semua pernyataan kalian, tunjukkan segala buktinya, dan jangan lupa lapor juga kepada OJK melalui online-nya OJK pengaduan, biar nanti beritanya segera di-up. Jadi kalau sudah kejadian seperti ini, apakah saya harus bayar? Saya tidak pernah melakukan pinjaman tapi uangnya ditransfer. Ketika saya mau mengembalikan, mereka bertele-tele dan akhirnya saya ketakutan. Jawaban dari saya adalah tidak usah dibayarkan. Buat pengaduan seperti depan, yang nantinya ditegur itu adalah si pinjolnya, dan perhatikan sekali-sekali per 3 bulan apakah data kalian masuk ke dalam slik OJK. Saya rasa untuk kasus yang seperti ini hampir semuanya tidak masuk ke dalam slik OJK, karena memang kesalahan itu adalah dari si perusahaannya, bukan dari nasabahnya. Jadi yang masih lanjut galbay, lanjut terus, jangan pernah khawatir. Yang belum berani galbay, pikirkan kalau kalian tidak berani mulai dari sekarang, sampai kapan kalian terus-terus menjadi budaknya pinjol. Apalagi buat teman-teman saya yang sudah menjual rumah, menjual sawah, menjual harta warisan, saya bilang stop dari sekarang, karena yang kalian bayarkan tidak akan pernah lunas. Apalagi kalian sampai menjual harta benda orang tua kalian, yang ada ujung-ujungnya rugi, menyesal, dan semua tidak akan kembali. Jadi fokus aja untuk galbay, semangat untuk mengalami perubahan, dan jangan pernah gunakan pinjol lagi, mulailah hidup sehat. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, makin semangat lagi, makin kuat mental. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.